Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wat tuqa, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung apa yang disampaikan tadi oleh adinda kita tentang sunnah Nabi, bahwa salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya. Tapi terkadang di antara kita, kalau ya kita sebut dengan sunnah Rasul, khususnya kaum laki-laki, biasanya yang terlintas hanyalah yang sunnah Rasul itu malam Jumat. Padahal sunnah Rasul itu semua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang diucapkan, dikerjakan, ataupun yang ditetapkan oleh Nabi, mulai dari beliau bangun tidur sampai kembali beliau tertidur. Semuanya itu adalah sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian kita tiru, kemudian kita ikuti, nah itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa di dalam melaksanakan amalan apapun itu, maka mesti kita melangkah atau bermula dengan niat ikhlas, keikhlasan, bukan dengan pamer atau riya. Ikhlas ini adalah ilmu yang sangat tinggi, yang setiap hari harus kita pelajari. Kenapa? Karena susah sekali untuk mencapai tingkat keikhlasan ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan oleh Allah beribadah itu harus dengan niat ikhlas, mukhlisin. Ya. Ikhlas secara bahasa itu diambil dari kata khalisun, yang artinya bahwa memisahkan antara sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang murni. Kalau ada air putih dalam sebuah gelas yang kelihatan jernih, bening, itu namanya dalam bahasa Arab sofiyun, air murni. Tapi ketika air yang murni itu tercampur dengan minyak, tercampur dengan kotoran, kemudian kita berusaha untuk memisahkan minyak dan kotoran itu dari air murni tersebut, maka proses itu adalah itu yang disebut dengan ikhlas. Bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan kotoran yang tercampur dengan sesuatu yang murni, itu namanya ikhlas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ikhlas ini adalah tingkat tinggi. Kenapa? Karena setiap kali ada lawan dari ikhlas itu yang mengintai kita. Apa itu? Sifat riya. Riya itu diibaratkan seperti sesuatu yang masuk secara halus dan tanpa kita rasa, masuk ke dalam jiwa kita. Orang-orang sufi mengatakan riya itu adalah ibaratnya seperti seekor semut yang berjalan di atas batu licin yang sangat halus di malam yang gelap gulita, sehingga tidak ada orang yang bisa lihat, tidak bisa kita rasakan langkahnya. Itu riya itu. Nah, dan bahayanya lagi, riya ini bisa masuk ke dalam jiwa kita sebelum kita melaksanakan ibadah, atau saat kita melaksanakan ibadah, atau bahkan setelah kita melaksanakan ibadah.
Seumpamanya kita mau sholat, niat sholat duha. Kita sudah niat ikhlas tadi, mau sholat duha. Tapi ternyata sementara kita sholat, tiba-tiba ada orang yang lewat di dekat kita yang kita kenal. Ya. Supaya kita terlihat khusyuk, wah kita baca ayat-ayat yang panjang. Ya, kita berekspresi, sholat dengan ekspresi yang kelihatan khusyuk. Akhirnya ya, niat ikhlas kita tadi dirasuki oleh si patria. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena si patria ini sangat berbahaya, maka ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan an-nasu kulluhum halikun. Semua manusia itu nanti akan binasa. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wahalakal alimuna illal amilun. Dan orang berilmu juga nanti akan binasa, kecuali adalah orang yang mengamalkan ilmunya atau orang yang beramal. Wahalakal amiluna illal mukhlisun. Orang yang beramal juga nanti akan binasa, kecuali adalah orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fihi khatrun. Sedangkan orang ikhlas juga ternyata masih terancam dalam bahaya, karena bisa saja amalannya habis sia-sia karena adanya sifat riya tadi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di riwayat lain pernah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, datang beberapa orang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang pernah dia kerjakan selama hidup di dunia. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah berjihad di jalanmu, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk melemparnya ke dalam neraka. Lalu orang ini protes, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka padahal saya sudah berjihad di jalanmu pada saat saya hidup di dunia. Kata Allah, dulu niatmu tidak ikhlas. Ketika engkau berjihad, niatmu hanya ingin dipuji, dikatakan pemberani oleh orang lain. Dan kamu sudah dapatkan di dunia. Orang-orang waktu itu sudah mengakui kamu adalah orang yang pemberani, di barisan paling depan. Kamu sudah dapatkan. Jadi tidak ada lagi yang kamu dapatkan saat ini. Datang lagi orang yang rajin bersedekah, ya, ingin masuk ke dalam surga. Kata Allah, bawa malaikat ke neraka. Protes lagi, kenapa saya dibawa ke neraka? Dulu saat kamu bersedekah, niatmu bukan ikhlas, tapi karena hanya ingin dipuji, dikatakan dermawan oleh orang. Dan itu semua orang di kampungmu sudah mengakui kamu orang dermawan. Kamu sudah dapat di dunia. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, beberapa cara supaya kita bisa meluruskan niat kita di dalam beribadah dengan ikhlas. Bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, berarti kita belum ikhlas itu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dipuji ataukah dibenci oleh orang lain, ataukah tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, perasaan kita tetap sama, maka itu adalah cirinya orang yang ikhlas. Baik dipuji ataupun tidak, sama saja. Ya, contohnya mungkin seperti saya, ya, ceramah, ada yang puji, Ustaz, bagus ceramah tak? Saya merasa bangga. Tapi ketika yang lainnya mengatakan, Ustaz, tidak bagus ceramah tak? Saya merasa sedih. Nah, itu berarti tidak ikhlas itu. Tapi ketika dipuji dan tidak diapresiasi oleh orang lain, perasaan kita sama, berarti insya Allah kita masih dalam niat keikhlasan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ikhlas ini punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkatannya. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah itu ikhlas dengan mengharapkan semata-mata hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena adanya surga nanti, bukan karena takut kepada nerakanya Allah,
Tapi yang diharapkan di dalam beribadah, di dalam beramal hanyalah semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang dicari. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Ini dimiliki oleh para anbiya wal aulia, para nabi dan wali. Yang kedua, tingkatan ikhlasnya orang-orang soleh. Melakukan ibadah ikhlas selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga karena ingin mendapatkan ganjaran di akhirat, ingin mendapatkan surga, atau takut karena ancaman nerakanya Allah. Ini ikhlas yang kedua. Dan memang tidak apa-apa, tidak berdosa kita, karena Nabi ajarkan kita, khususnya di bulan puasa ini, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min saktika wan nar. Ya Allah, kami meminta ridhomu dalam berpuasa ini, dan juga kami mengharapkan surgamu dan hindarkan kami dari api neraka. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah tingkatan awam. Ikhlasnya orang-orang yang pada umumnya, kebanyakan orang, selain dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, juga dia mengerjakan sesuatu karena takut dengan ancaman nerakanya Allah, dan juga ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, ditambah lagi karena ingin mendapatkan balasan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga tidak apa-apa. Contohnya kita sholat duha, niatnya supaya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan membukakan pintu rezeki kita, melapangkan rezeki kita, itu tidak apa-apa. Ya, kita mengharapkan ridha Allah, mau masuk surga, tapi juga kita mengharapkan Allah balas kebaikan kita di dunia. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini adalah latihan bagi kita untuk melakukan ibadah secara mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ibadah puasa ini sebenarnya adalah ibadah yang melatih kita untuk ikhlas, karena tidak ada yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak, karena puasa itu adalah bagaimana kita beribadah langsung, yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah lah yang langsung membalas. Fa innahu bi wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.